Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa immatihi wa alaina ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang, sahabat Hasan Arifin beserta seluruh jajaran. Yang terhormat kepada semua sahabat-sahabati yang sekarang alhamdulillah sedang mengikuti kajian keislaman klasik yang insya Allah akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 9. Dan yang terhormat kepada yang mungkin ikut lewat IG atau apa dan sebagainya, mengucapkan terima kasih. Perlu diketahui tema kajian yang akan kita lakukan secara intensif seminggu sekali ini memfokuskan ke tema tentang usul fikih atau yang sering kita dengar dengan filsafat hukum Islam kalau bahasa kuliahnya lah. Sebelum melanjutkan, saya yakin ya, kita itu berkeyakinan dengan penuh keyakinan bahwasanya khazanah Islam itu begitu luas dan variatif. Bukan hanya terpatok kepada keilmuan agama, tapi non agama pun masuk ke dalam pembahasan ulama-ulama klasik. Namun memang kalau berbicara terkait periodisasi keislaman, saya yakin bahwasanya ketika masa hidup para ulama klasik yang dititik beratkan adalah mengenai keilmuan agama, karena memang satu, guna mengawal sistem agama Islam setelah wafatnya baginda Muhammad SAW, maka diperlukan yang namanya keilmuan-keilmuan yang mumpuni dalam memahami Al-Quran maupun hadis. Kalau seperti itu. Kitab yang akan kita baca adalah kitab yang cukup tipis, tapi dari makna mungkin sangat mampu mewakili kitab-kitab tebal usul fikih yang lain. Kita kitab Mabadi'un Awaliyah karangannya Kiai Abdul Hamid Hakim. Subtema yang menurut saya yang harus dikaji terlebih dahulu adalah terkait hukum. Langsung ke pembagian hukum yang sudah kita tuliskan di papan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maknani dulu, habis itu diskusi atau apa kita taruh di bagian belakang lah. Di papan itu ada tulisan aqsamul hukmi min haitsu natijatihi. Kalau dimaknai pembagian hukum dari segi konsekuensinya. Kalau hukum dari segi kualitas maka terbagi menjadi dua. Kalau hukum dari segi konsekuensi kurang lebih ada 5 hukum ya. Ada yang wajib, ada yang mandub atau sunnah, ada yang at-tahrim atau haram, ada yang mubah dan makruh. Kalau pembagian hukum dari segi kualitas maka ia dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama terkait hukum primer dan hukum sekunder. Nanti ranahnya ke Al-Quran, hadis, dasar hukum primer, ijma' qiyas itu dasar hukum sekunder. Kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ahkamu utawi pira-pira hukum ikutis atun ada 9. Rupane al-wajibu wajib, wal mandubu lan mandub, wal mubahu lan mubah, wal haramu lan haram, wal makruhu lan makruh, as-sahihu lan sahih, wal batilu lan batil, wal rukhsatu lan rukhsah, wal azimatu lan azimah.
Kalau di kitab ini pembagian hukumnya terbagi menjadi 9 bagian. Namun secara garis besar memang bisa dibagi menjadi 5 hal lah. Yang pertama terkait wajib, di papan ada al-wajibu tawi wajib ikuma sebuah konsep atau perkara kalau dalam bahasa Jawanya yusabu kang diparingi ganjaran apa ala fi'lihi ing atase nglakon apa ma yusabu ala fi'lihi ma perkara yusabu kang diparingi ganjaran ala fi'lihi ing atase nglakoni ma wa yu'aqabu lan diparingi ganjaran di makna dosa wa yu'aqabu lan diparingi dosa apa ala tarkihi ing atase ninggal ma kasolawati seperti as-solawat al-maktubah wasomi Ramadan dan puasa bulan Ramadan. Kalau dimaknai bebas, hukum wajib itu adalah suatu hal yang jika dilaksanakan kita mendapatkan sebuah pahala dari Tuhan, dan ketika ditinggalkan maka kita mendapat sebuah dosa. Seperti contoh ketika meninggalkan sholat fardu yang 5, sholawat al-khamsah, dan meninggalkan puasa Ramadan. Namun hal ini berlaku bagi muslim atau individu-individu yang tidak memenuhi syarat-syarat wajib sholat dan puasa. Kalau anak kecil masih belum bisa dikategorikan dia wajib lah, karena masih belum memenuhi syarat-syarat. Jadi al-wajibu huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Selanjutnya al-mandubu di sini bisa dimaknai sunnah ya. Sunnah dalam perspektif fikih dan ilmu hadis dan ilmu usul fikih beda. Kalau ada kata mandub di makna sunnah berarti di makna hukum. Kalau sunnah perspektif ilmu hadis nanti lughatan wastilahannya juga beda. Dan sunnah perspektif usul fikih lughatan wastilahannya juga berbeda. Jadi karena ini konteksnya usul fikih dan memang hukum itu nanti berbicara terkait fikih, maka ya dimanai sunnah. Bukan sunnah secara ilmu hadis dan bukan sunnah secara ilmuwan yang lain. Al-mandubu ay as-sunnatu. Al-mandubu huwa ma iku ma perkara yusabu kang diparingi ganjaran ala fi'lihi ing atase nglakoni ma wala yu'aqabu lan ora diparingi dosa ala tarkihi ing atase ninggal ma. Jadi katahiyatil masjidi kaya salat sunnah tahiyatil masjid. Jadi sunnah itu adalah sesuatu yang jika dilakukan kita mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa jika ia ditinggalkan, seperti sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah dan sebagainya. Kemudian terkait hukum yang nomor 3 adalah haram. Kalau di papan itu redaksinya at-tahrim. Tahrim itu sama kayak haram lah. Beda lafal tapi satu makna lah. Kalau di kitab nanti dimaknai al-haram utawi haram iku ma perkara disabu kang diparingi ganjaran ala tarkihi ing atase ninggal ma wala yu'aqabulan ora diparingi astagfirullahaladzim ma perkara yusabu kang diparingi ganjaran ala tarkihi ing atase ninggal ma wa yu'aqabu lan diparingi dosa ala fi'lihi ing atase nglakoni ma kariba wa fil mafsadah. Jadi haram itu adalah sesuatu yang jika ditinggalkan kita mendapatkan pahala, dan apabila dilaksanakan kita mendapat dosa. Seperti contoh riba, kemudian zina, minum khamar dan sebagainya, itu kualitasnya haram. Kalau ditinggalin kita dapat pahala, kalau dilaksanain dapat dosa. Haram. Kemudian selanjutnya al-makruh. Di situ makanya makruh ya. Mubah dulu makruh dulu. Al-makruh ta'i makruh iku ma perkara yusabu kang diparingi ganjaran
ala tarkihi ing atase ninggal ma wala yu'aqabu lan ora diparingi dosa ala fi'lihi ing atase nglakoni ma kata qadimil yusra ala yumna fil wudu'i seperti mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan ketika wudu makruh sih. Kalau makna bahasa Indonesianya berarti makruh itu adalah sesuatu yang jika kita tinggalkan maka mendapatkan pahala, tetapi ketika dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Seperti contoh mungkin ketika saya wudu, sunnahnya kan sebelah kanan, tapi karena itu hukum itu sifatnya makruh ya, jadi oke aja kalau semisal saya wudu ngedahuluin yang bagian kiri dulu, seperti tangan kiri, kaki kiri, kuping kiri. Ini nggak apa-apa. Karena kalau ditinggalin kalau ditinggalin juga nggak dapat dosa gitu. Udah yang terakhir al-mubahu. Nah ini yang itu ya. Ini yang terakhir. Al-mubahu utawi mubah iku ma perkara la yusabu kang ora diparingi ganjaran ala fi'lihi ngatasi ngelakoni ma wala yu'aqabu lan ora diparingi dosa ala tarkihi ngatasi ninggal ma kan naumi fin nahari. Nah, mubah ini sifatnya lebih idealis lah. Kalau mubah itu adalah suatu hal yang jika dilaksanakan kita tidak mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Jadi sifatnya idealis. Di antara kedua-duanya lah. Seperti contoh tidur, kemudian makan, kemudian mandi, kemudian buang hajat dan lain sebagainya. Itu 5 pembagian hukum dasar dalam perspektif usul fikih maupun fikih. Jadi ada wajib, mandub, haram, makruh sama mubah. Sekarang langsung ke pengertian usul fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita melanjutkan ke subtema mengenai mafhumu usulil fikhi, pengertian usul fikih atau ta'rifu usulil fikhi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan aja kitabnya. Lupa saya tulis juga banyak soalnya. Al-qismu utawi bagian ala walukang pertama iku fi usul fikih yang dalam nerangake usul fikih. Usulul fikih. Usulun itu jamak dari al-aslu. Jamak taksir. Habis itu al-aslu utawi kata al-aslu lugatan yang dalam cara bahasa iku ma perkara bunia kang dibangun alaihi ingatase ma apa ghairu saliyane ma kasli syajarati ay asasihi wa aslu syajarati ay tarfu al-thabit fil ardi fa usulul fikhi asasuhu. Bahasa sederhananya aslun, usulun itu jamak dari aslun. Al-aslu secara bahasa itu adalah sesuatu yang dijadikan landasan atas berdirinya sesuatu yang lain. Seperti gampangannya ya kayak dasar, kayak apa ya? Kalau di bangunan itu apa ya namanya? Fondasi. Kalau di pohonnya berarti ya akar gitulah. Jadi usulul fikih itu adalah akar fondasi terbentuknya ilmu fikih lah. Nanti dijelasin di papan lebih enak. Jadi al-aslu lughatan ma buniya alaihi ghairuhu. Karena akar itu nanti akan melahirkan yang namanya ranting, daun dan lain sebagainya, maka istilahnya al-fara'u. Wal fara'u utawi fara' atau cabang lah. Cabang bisa, terus ranting juga bisa. Fara'u syajarah berarti ranting pohon. Wal fara'u utawi fara' iku ma perkara dunia kang dibangun ala ghairi ngerti saliyane mah. Fara' itu adalah sesuatu yang berdiri di atas al-aslu itu. Seperti contoh kafuru syajarati li asliha. Seperti contoh furu' syajarati cabang pohon itu
berdiri di atas akar pohon, wa furu'il fiqhi li usulihi. Nah, itu. Saya kira mungkin tidak perlu terlalu jelimet di bagian definisi secara bahasa ya. Karena memang udah bisa ya, al-aslu akar, al-far'u ranting atau cabang. Yang terpenting adalah dari itunya ya, dari istilahnya. Walaslu tawi al-aslu, istilah yang dalam cara bahasa iku yuqalu dikatakan atau diucapkan ala dalil ing atas argumentasi wal qaidah lan ketentuan al kulliyati kang bangsa universal. Kaqaulihim kaya dawe ulama rupane asli wujubi sholati, asal atau hukum asal wajib salat iku kitab wal Quran. Oke. Ayat tegese ada dalil utawi dalil ala wujubi yang atas wajib sembahyang iku kitab. Kalau Allah Ta'ala aqimus shalah. Jadi usul fikih secara istilah itu adalah argumentasi atau ketentuan yang bersifat universal. Dengan kata lain pasti mengambil dari Al-Quran. Seperti contoh, dasar hukum wajibnya sholat itu adalah berada di dalam Al-Quran. Dengan kata lain ayatnya berbunyi aqimus sholat wa atuz zakat atau aqimus sholat wa dzikri. Oke, saya lanjutin, nanti kita jelasin aja. Qaulihim ibahatul maitati utawi wenange memakan bangkai lil mutarri kaduwe wong kang dalam keadaan darurat iku khilaful asli, berbeda pendapat. Ayat tegese mukhalifun, bertentangan bil qaidah al kulliyah, bertentangan dengan ketentuan atau hukum yang universal. Wahia utawi qaidah al-kulliyah iku kullu maitatin, saben-saben bangkai iku haramun. Qala Allah Ta'ala, dawuh sapa Allah Ta'ala, innama harrama 'alaikumul maitah. Innama ngipestine perkara harama mengharamkan. Alaikum ngatasi sira kabeh wal maitah itu bangkai. Oke. Dengan kata lain, di sini dijelasin ya, usulul fikih tapi usul fikih iku dalilul fikih, argumentasi fikih ala sabilil ijmali ingatase dalan kang bersifat global. Kaqaulihim mutlaqil amri lil wujub, hukum mutlak dari sebuah perintah di dalam Al-Quran adalah wajib. Mutlaqin nahyi, dan hukum mutlak dari sebuah larangan di dalam Al-Quran adalah litahrim. Mutlaqil Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutlaqil ijma', mutlaqil qiyas hujjajun. Dan kemutlakan dari perbuatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijma' dan qiyas itu terdapat beberapa argumentasi yang mengikutinya. Al-fiqhu, kemudian pengertian fikih. Al-fiqhu utawi fikih lugatan dalam cara bahasa iku al-fahmu, paham. Seperti contoh fakih tu paham sapa ingsun kala maka ing ucapan sira. Ayat tegese pahim tu paham sapa ingsun hu ing kalamak. Wastilahan ing dalam cara istilah iku ala ilmu bil ahkam kelawan pira-pira hukum asyar'iyyati kang bangsa syariat Islam. Allati tariquha kang utawi metode pengambilane ahkam syariah iku al-ijtihad. Kala ilmi kaya ilmu bianna niyata kelawan satemene niat fil wudu yang dalam wudu iku wajibatu wajibanah dzalik minal masail al-ijtihadiyah. Qala dawu sabun Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira perbuatan iku biniyati kelawan disertakan niat. Rawahu ngriwayataken hu yang hadis tabal Bukhari, Imam Bukhari Muslim. Wal wudu lan ta'i wudu minal amal sing perbuatan. Bi khilafin ala ilmu tawi ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah kelawan pira-pira hukum asy-syar'iyyah asy-syar'iyyati kang bersifat syar'i allati laisa kang ora ana apa tarikuha dalane ahkam syariah iku al-ijtihad kal ilmi bi anna salawatil khams wajibatu wa anna zina muharramuna hudan min masail al-qat'iyyah kalau sama ilmu wa dzakar fikhan. Gini loh maksudnya tuh. Aku di papan ya. Pertama
Tripodnya gini apa? Biasanya emang ngantuk Gue anjing. baru fokus kalau itu kan. Itu. Anjing. Kata gue, kok aneh tripodnya ini. Ancok aneh. Bisa. Pertama, gampangannya gini loh. Kuncinya di sini. Fikih berbicara mengenai hukum. Nah, maka usul fikih itu adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengapa fikih mengharamkan atau menghalalkan. Mengharamkan atau menghalalkan. Saya jelek ya. Ini sih menurutku ini kunci apa ya? Kunci permainannya di sini. Kalau fikih berbicara mengenai hukum yang tadi itu, yang 5, sedangkan usul fikih itu adalah hal-hal atau konsep-konsep yang mendasari kenapa barang ini haram, kenapa barang ini wajib, kenapa barang ini mandub dan lain sebagainya. Menurut saya gampangnya di situ. Kemudian tadi al-aslu lugatan ma buniya alaihi, anggap gampangnya dasar atau fondasi. Kalau istilahan gini, wal qaidah al kulliyah. Kalau secara bahasa ya asal itu adalah dalil-dalil atau ketentuan-ketentuan pokok di dalam Al-Quran tapi yang bersifat universal. Seperti contoh aqimus sholah, itu kan sholat di situ kan masih belum tidak dijelaskan secara gamblang ya, sholat yang dimaksud apa itu, sholat wajib kah, sholat sunnah kah, dan yang sebagainya. Tapi sebenarnya nggak usah ditafsiri juga menurutku sudah mengandung makna ya. Hakim, Tuhan tidak menggunakan redaksi aku mewajibkan kalian gitu. Jadi redaksinya dirikanlah sholat gitu loh. Redaksinya bukan wajib aqama yuqim qama yakum. Yajibuna wajib bagi kalian semua untuk melaksanakan sholat. Jadi redaksinya bukan wajib tapi menggunakan tetap lamar, cuman katanya bukan mati wajib tapi koma yakum atau koma yukim. Nanti dijelasin di kaidah selanjutnya. Ini bahasa, ini istilah. Jauh lebih mudah jika memunculkan perbandingannya aja ya. Kalau al-fiqhu di kitab itu ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Al-ijtihad. Ini fikih. Kalau usul fikih letak perbedaannya di sini ini sama. Perbedaannya di sini allati laisa tariquha al-ijtihad. Perbedaannya di sini. Kalau ini pakai metode ijtihad, kalau ini allati laisa tariquha al-ijtihad. Enggak perlu.
cukup analisa Al-Quran. Kalau ijtihad karenanya ke ijma dan qiyas. Kalau usul fikih cukup dari Al-Quran dan hadis. Gampangnya di situ. Letak berbedanya di sini. Kira-kira objek usul fikih itu apa aja yang berkaitan dengan Al-Quran di dalamnya itu? Seperti contoh, wala taqrabuz zina, itu kajiannya usul fikih. Terkait bagaimana hukuman dan lain sebagainya itu ranahnya ke fikih ya. Kayak zina muhsan sama ghairu muhsan. Itu nanti itu jadi objek kajian fikih ya. Jadi bahasa sederhananya usul fikih itu mengkaji hukum-hukum yang memang sudah ada secara jelas di Al-Quran. Contoh, kalau yang nggak jelas kan kayak wudhu di Al-Quran nggak ada memang yang tawaddo itu loh. Apa Al-Qurannya? Famsahu biru'usikum. Itu potongan ayatnya kurang lebih seperti itu. Itu kan redaksinya kan cuma wudhu doang. Nanti terkait kaifiyahnya itu menjadi bagian fikih ya. Hadis dan fikih terkait. Terus nanti bagian air, al-miyahu dan lain sebagainya itu nanti jadi bagian fikih juga. Namun secara garis besar itu tadi usul fikih itu hanya mengkaji hal-hal yang bersifat universal dalam Al-Quran maupun hadis. Kalau fikih nanti tetap ke Quran dan hadis, tapi nanti melahirkan ijma. Seperti contoh, ini malam. Objek usul fikih itu kayak gini. Fi'lu amrin bil amal. Jika ada fi'il amar dalam Al-Quran, maka hukumnya al-amru bil wujub. Kalau kita menemukan sebuah kata perintah dalam Al-Quran, maka hukum asalnya itu wajib. Seperti contoh aqimus shalah, kemudian atimul hajja wal umrata lillah dan sebagainya. Kalau menemukan fi'il nahi, larangan, maka itu menjadi al-amru, perintah juga, tapi sifatnya negasi ya. Al-amru litahrim. Ini wajib dilaksanakan, ini wajib untuk ditinggalkan. Seperti contoh, wala taqrabuz zina, itu kan fi'il nahi. Nanti kalau kita analisa usul fikih ya, kalau ada kata imperatif dalam Quran berarti ya wajib. Kalau larangan berarti haram, selesai. Usul fikih. Nah, usul fikih di situ. Nah, terus apa lagi? Kalau di situ apa mutakil ditahrim mutakil filin. Nah, kalau fi'lun nabi itu sifatnya itu ya, bukan ini, tapi nanti kalau di redaksi itu fi'lun nabi hujajun. Maksudnya itu adalah tidak selamanya wajib, tidak selamanya juga larangan. Nanti dijelasin di bab-bab selanjutnya di situ. Tapi yang terpenting ini, kalau ada fi'il amr di Al-Quran berarti wajib. Kalau fi'il nahi berarti nggak boleh dilaksanain. Masih lama. Sekarang langsung ke sini aja. Saya kira mungkin sudah paham ya, apa belum? Paham, Pak. Maksudnya di situ usul fikih itu adalah sebuah konsep yang berisikan tentang alasan-alasan kenapa tercipta hukum haram dalam fikih. Ada mubah, ada makruh, ada sunnah dan lain sebagainya. Artinya gitu. Nanti melahirkan yang namanya fikih. Contoh lagi. Tapi mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau yang saya ketahui itu sebelum adanya usul fikih itu adanya fikih dulu. Fikih dulu, setelah fikih baru usul fikih gitu. Baru usul fikih. Ya, mengapa gitu kan? Kalau semisal fikih itu adanya ya, maksudnya alasannya itu karena ada usul fikih, tapi ini kok isu-isunya itu fikih dulu. Fikih dulu baru usul fikih.
Apa alasannya? Misalnya yang menjadi dasar pikirnya itu apa gitu awalnya? Kalau enggak mungkin ya, karena dulu udah ada Kanjeng Nabi ya. Jadi persoalan itu langsung gitu loh. Langsung sowan ke beliau. Ya kalau ketika pas zamannya Nabi itu gak ada pikir. Iya memang. Tapi udah berpikir. Ya, tapi udah berpikir. Secara amaliah doang. Sama Amalia. Tapi kalau nazariyahnya mungkin belum. Ya itu nanti berarti ke epistemologi ya. Kayak contoh epistem Islam itu kan sejak kapan teoritisasi ilmuwan Islam itu loh. Contoh kalau guyonannya Gus Gopir itu, kalau kita nanya ikhfa itu apa aja ke Sayyidina Ali nggak bakalan tahu. Iya. Karena emang belum ada teorinya gitu, hurufnya ada berapa, cara baca berapa. Padahal itu enggak. Jadi kemungkinan besar kita sudah zaman baginda Muhammad sampai sebelum adanya keilmuan yang teoritis ya mungkin mereka sudah mengamalkan secara keseluruhan lah. Kayak berfikih, kemudian berusul fikih juga dan sebagainya. Gampangnya di situ. Nah, sekarang langsung ke amar aja lah. Al-amru. Amar kalau istilah amar kan nanti bisa dipandang dari segi nahwu sama usul fikih. Kalau usul fikihnya talabul fi'li minal a'la ilal adna. Paham nggak maksudnya? Kalau di nahwu yaitu al-amru huwa ma yadullu ala hudusi syai'in ba'da zaman takarrur. Nggak apa-apa ya, ini nggak usah diambil, ini sekedar informasi aja. Yang penting ini nahwu ya. Kalau amar dalam istilah ilmu usul itu adalah, kalau bahasa saya ya, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dari perkara yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Dengan kata lain, tidak boleh ditinggalkan. Contoh kayak aku sholat, aku nggak bisa sholat jam 1, ya udah sholat jam 2 siang. Aku nggak bisa sholat jam 2, ya udah aku sholat jam setengah 3. Jadi pada dasarnya al-amru itu memang tidak boleh ditinggalkan gitu. Walaupun mungkin dalam keadaan yang paling rendah gitu, kayak tadi itu jam 12.00 udah masuk zuhur, ini maksudnya kita anggap ala-ala. Tapi jam 12 saya nggak bisa, jam 1 nggak bisa, setengah 3 yang hampir asar baru bisa. Dan maksudnya kesini, paham ya maksudnya ya? Dari waktu yang lebih banyak sampai waktu ke yang lebih sedikit. Jadi tapi nggak boleh ditinggalin. Menyuruh juga bisa ya. Biasanya tolak itu menyuruh juga bisa, atau meminta juga bisa, mencari juga bisa. Tapi kalau mencari nggak fair maknanya, tolabul ini nggak itu. Jadi menurut saya kewajiban melakukan sesuatu dari perkara yang lebih tinggi kepada perkara yang lebih rendah. Nanti gampangannya kalau ada kalimat kata perintah dalam Al-Quran, udah gitu aja, nggak usah dimanai amarnya apa, amarnya perintah gitu aja. Surfiki juga nggak jelas juga gitu loh, kenapa nggak bilang perintah gitu aja. Selesai. Nah nanti salah satu kaidah yang paling dasar menurut saya untuk memahami kata perintah dalam Al-Quran itu adalah, sebenarnya ada 5 ya, ada 6, tapi tak bagi beberapa aja. Yang pertama kaidahnya berbunyi ala selalu fil amri dirujuk illa ma dalla ad-dalilu ala ilahi. Nah ini kaidah pertamanya ya. Itu apa ya? Jadi walaupun Tuhan tidak secara jelas
tidak menggunakan kata mewajibkan atau wajib, namun dalam sebuah kata imperatif terdapat kaidah dasar, yaitu al-aslu fil amri lil wujub ila madalla dalil khilafi. Hukum dasar dari sebuah perintah dalam Al-Qur'an bersifat wajib kecuali terdapat dalil yang kontradiksi dengan. Pertanyaannya, ada nggak dalil Al-Qur'an yang menentang ini? Nggak ada. Jadi redaksi yang ini tidak berlaku dalam ayat ini. Ini tekstualisnya gitu ya. Nanti sholat di sini maknanya apa, itu perannya fikih. Sholat maktubah kah? Sholat sunnah kah, dan sebagainya. Kaidah kedua, al-amru bisyai', amrun biwasilihi. Perintah terhadap sesuatu maka menjadi perintah pula. Wasail ini media gitu loh. Kalau di mana al-amru tapi perkara bisa kelawan suwiji ku amrun menjadi perkara yang wajib, diwasaili kelawan piro-piro wasilae mah. Contoh kayak sholat itu kan wajib, wasilahnya kan tar air. Ntar kalau perbuatannya wudu, maka wudu bersifat wajib. Kalau di situ contohnya al-amru bisalah, amrun bit toharoti. Perintah salat itu merupakan sebuah perintah, maka bersuci juga merupakan sebuah perintah juga. Dalilnya ini al-amru bisyai' amrun biwasailihi. Kalau penerapan modernnya, karena kuliah itu wajib, maka kuota juga wajib. Itu penerapan di kuliah. Saya kira ini dulu ya, ini insya Allah mampu mewakili. Oh ya, kurang satu, biar nggak nanggung. Al-amru bisyai' nahyun an diddi. Perintah terhadap sesuatu dan menjadi sebuah larangan terhadap kebalikan perintah itu loh. Tahu enggak? Tahu enggak maksudnya? Al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Perintah terhadap sholat itu wajib. Dan kebalikan dari melaksanakan sholat itu kan meninggalkan sholat, maka dia dilarang. Contoh, waqulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia. Itu kan perintah. Terus diduhunya kalau dimaknai wala taqulu linnasi sayyi'ah. Jangan mengatakan sesuatu yang jelek kepada manusia. Apa ya maksudnya? Oh enggak. Waqulu linnasi. Nah, ini kan perintah. Katakanlah yang baik kepada manusia. Ini perintah. Kontradiksi atau kebalikan dari perintah ini menjadi sebuah larangan. Contohnya apa lagi ya? Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Itu kan nggak boleh, wala taqulu. Kalau diganti akala yakilu, akala yakilu. Amarnya apa ya? Akala kulu, oh ya, kulu amwalakum bainakum bihusni semisal. Kalau pertama kan bibatil, yang kedua bihusni, jadi boleh. Terus idenya ini al-amru bisyai' nahyun an diddi.
dalam perkara yang wajib, hal yang berkontradiksi dengannya menjadi sebuah larangan. Kira-kira seperti itulah. Seperti contoh apa lagi? Apa sih contohnya, Sir? Semisal gua bilang ke Wipeng, Peng, ini program lu wajib dikerjain. Tanpa gua bilang lo ninggalin ini dosa, gua nggak bilang gitu, tapi udah pakai kaidah ini gitu loh. Jadi secara otomatis ketika gua ninggalin ini, gua dosa gitu. Nah kayak gitu. Tidak diucapkan secara eksplisit lah di Al-Quran. Contohnya dari wakulu, dinasi. Nah kalau dimunculin maknanya, kita nggak boleh bilang wakulu linnasi sayyi'ah. Ini nahyun an. Ini imperatifnya kalau dimunculin maknanya, kita nggak boleh bilang jelek kepada manusia karena dalilnya al-amru bisyai' nahyun an gitu. Tuh, jadi usul fikih itu pakai logika juga ya. Kurang lebih seperti inilah. Kalau contoh yang apa? Yang mana? Lalu fi'ali min Ini yang pertama. Ini tuh cuma pengertian ya? Ya itu. Contoh itu. Ini Batasan. al-amru tolabul fi'li min al-ilal. Contoh. Amr ini kan kata perintah. Ya. Gampangnya gitu. Kalau terpatok ini contohnya kayak gini. Sholat duhur kan jam 11.45 lah. Itu kita kategorikan kepada hal yang lebih banyak kesempatan, lebih luas kesempatannya. Nah, kenapa saya pakai ini? Karena jarak antara jam 11.45 sampai asar itu kan masih banyak buat sholat duhur. Jadi saya anggap masih termasuk dalam kesempatan yang luas. Ya kalau makna Jawa luwih dhuwur ya, minal a'la saking perkara kang luwih dhuwur ilal adna maring perkara kang luwih asor. Itu makna teksnya. Tapi jangan dimana gitu, bingung soalnya. Gampangannya habis ini tak jelasin dulu. Jadi kalau nggak paham aja dulu. Jam 11.45 itu sudah ada duhur. Tapi saya masih belum bisa sholat duhur jam 11.45 karena udur semisal. Oke, saya undur jam 1. Jam 1 nggak bisa juga karena udur semisal. Saya undur jam 2. Nggak bisa juga saya undur jam 2:30. Nah, yang 2:30 itu nanti ranahnya ke sini. Dari perkara yang kita itu lebih banyak punya kesempatan untuk sholat, dengan kata lain kita punya waktu 3 jam untuk sholat duhur, tapi saya nggak bisa, saya mepetin ke jam 2:30 yang mana mepet sholat asar. Itu maksudnya ke adena ini loh. Intinya fi'il amar itu tidak boleh ditinggalkan walaupun kita dalam keadaan lebih banyak punya kesempatan maupun paling sedikit kesempatan, dengan kata lain 2:30 tadi. Ini gitu. Kalau ini nggak usah, ini secara nahwu. Jadi ada kaidah ini, al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalil ala khilafi. Qim shalat wa ati zakat. Ini hukumnya wajib. Nah, usul fikih kan secara tekstualis ini wajib. Nanti secara fikih bakalan diperinci. Yang wajib zakat itu adalah yang mampu. Yang di Quran apa ya? Ada 6 kalau nggak salah ya. Yatim, miskin, ibnu sabil. Apa ayatnya itu ya? Saya lupa. Pokoknya itulah. Jadi usul fikih itu digunakan menurut saya sebagai alat analisa untuk menganalisa Al-Quran dan hadis. Udah, salah satunya. Bukan berarti Al-Quran hanya bisa dipahami melalui usul fikih, enggak. Banyak juga ada bahasa dari sebagainya. Nanti fikih tetap menganalisa Al-Quran dan hadis, tapi nggak bakal terlepas dari ini.
Nanti fikih juga melahirkan yang namanya ijma itu. Seperti contoh aqimus sholah. Kalau secara tekstualis kan sholat ini wajib, secara otomatis bayi juga wajib sholat secara fikih. Tapi kan di fikih beda. Ntar ada yang yajibu ala kulli muslimin alladhi yaktamilu syurutu wujubi sholat. Yang wajib sholat itu adalah orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib sholat. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, usul fikih itu hanya menganalisa dalil-dalil yang bersifat universal dalam Al-Quran maupun hadis. Kayak gitu. Ntar fikih melahirkan beda lagi. Kaifiyah, wudu, kentut, hadas itu kan di Al-Quran masih umum toh. Hadas yang kayak gimana ntar diperinci sama fikih. Tapi intinya di sini. Terus semisal terakhir. Kalau kita nemu ayat innama harrama alaikumul maitatu wadam walhamul khinzir. Itu kan nggak make fi'il amar, nggak make fi'il nahi. Kualitas hukumnya apa? Ntar ada di bab selanjutnya. Nanti kita bahas. Haramkah atau kewajibkah? Contoh kayak innamal khamru. Gusti Allah kan nggak make lafaz la tusyribu al khamra wal maisir, nggak make kata nahi, tapi makainya innamal khamru. Itu dibahas. Nanti ada perbedaan signifikan. Nanti nyambung juga ke investasi miras. Saya kira ini logika, salah satu logika kata imperatif dalam Al-Quran. Cukup ribet sih, tapi sederhana, gampang. Kalau mau dihafalin nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa, yang penting paham. Ada 6 sebenarnya, cuman menurut saya yang sering dipakai yang ini. Aku aqimus shalah. Nanti dibahas juga. Banyak kok di bab-bab setelahnya itu. Kurang lebih. Saya kira itu kita nggak usah sampai jam 11 lah, soalnya ngantuk ya. Maknan itu emang ngantuk lah. Oke, terakhir biar teman-teman punya pengetahuan juga. Saya tekankan bahasa Arab itu bukan bahasa Arab. Hazanah Islam itu hazanah yang tidak menyepelekan apapun menurut saya. Karena kata saja punya pengertian tersendiri gitu. Contoh kayak as-sholatu lugotan ad-du'a. Wastilahan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitasbih. Selanjutnya biar teman-teman tahu juga rukun sama syarat terakhir ya. Mohon maaf tadi saya bilang terakhir juga. Rukunun syartun. Berarti itu jadi badal galat. Bisa jadi. Ntar kalau di fikihnya nanti melahirkan arkanus shalah. Kalau ini melahirkan syurutu sihhatis shalah. Sekarang dianalisa. Saya dulu pas masih mondok itu memang masih bingung ya, mal farqu baina rukni wa syarti. Apa perbedaan antara rukun dan syarat? Kalau rukun itu adalah ini berbicara kita ya. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' kana minhu wa kana juz'un minhu. Kalau syarat itu ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa laisa minhu. Ini terakhir ya. Rukun itu adalah suatu
perkara yang dijadikan landasan atas kebenaran sesuatu, yang mana sesuatu tersebut merupakan bagian dari rukun tersebut. Seperti contoh takbir. Takbir itu kan rukun. Kalau nggak takbir, kita nggak sihatus syai'. Dan takbir itu menjadi bagian dari rukun. Itu takbir itu kan rukun sholat. Dia menjadi sebuah bagian dalam proses sembahyang. Wa kana juz'un minhu. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang dijadikan landasan atas kebenaran sesuatu dan ia tidak menjadi bagian dari proses tersebut. Seperti contoh wudu. Wudu itu tidak menjadi sebuah bagian dalam proses sholat, tapi di luar sholat. Tapi dia menjadi syarat untuk sholat. Paham ya? Paham nggak? Ketemu nggak logikanya? Lebih simpelnya gini tuh. Rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan di dalam. Ya, sesuatu yang di luar. Kalau yang syarat di luar. Syarat itu sesuatu yang dikerjakan Kayak di luar. gitu. Kurang lebih kayak gitu. Contohnya lagi ya. Syarat main HP itu ya satu ngecas, punya Kuota. data, punya kuota, Ada yang ngechat. ada yang ngechat misalnya. Kalau data nggak harus. Itu nanti ke syarat. Syarat main HP itu ya satu. Apa? Bukan Ada HP. cas, punya HP. Bisa pinjam. Itu alam belum bisa berbahasa ini. Nah, Nah kalau rukun itu ya ketik, nah. terus scroll dan sebagainya lah. Terserah mau nyari konten apa terserah, itu nggak masuk. Bokep. Itu yang nggak apa-apa itu. Kira-kira lebih seperti itu lah. Mungkin ada yang ditanyakan, mungkin nggak usah juga nggak apa-apa. Waduh. Nggak usah lah, biar cepat istirahat. Oh iya. Kasian capek semua lo kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup dengan berdoa Kasian bersama nggak capek semua lo. menggunakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menghormati saya dengan mendatangi tempat komisariat. Ya nggak apa-apa lah. Itu juga belajar ikhlas juga. Ya biar ini wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.